Indonesia di beberapa wilayah darurat drainase dan irigasi. Hujan sebentar, banjir. Yang harus kita siagakan level 3 adalah angin. Karena terpantau angin yang puncak di sedikit wilayah di daratan Indonesia itu bisa sampai skala 7 atau menyentuh kecepatan 55 sampai 60 km per jam. Angin rata-rata kencang mulai pukul 11 sampai pukul 7 sore. Tiga hal yang kita berikan informasi di sini untuk tanggal 20 Desember 2025 hari Sabtu sampai tanggal 25 Desember hari Kamis 2025. Tiga hal tersebut adalah curah hujan, yang kedua adalah wind gust atau tiupan angin yang terkencang bisa secara tiba-tiba terjadi, yang ketiga adalah ketinggian gelombang air laut. Bertemu lagi dengan kami di sini. Kami perlu menjelaskan ulang, ada 4 tingkatan kategori kedaruratan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia agar kita satu bahasa. Kami perlu menyatakan bahwa kami bukan dari lembaga pemerintah, namun kami memiliki 14 akses data satelit cuaca yang kami gunakan untuk kegiatan pekerjaan kami dan juga penelitian yang kami lakukan di luar negeri. 4 kategori kedaruratan yang ada di pemerintah Indonesia yang pertama adalah level 1 normal, level 2 waspada, level 3 siaga, level 4 awas, artinya sudah terjadi dampak atau bencana. Untuk skala angin yang kami gunakan adalah skala Beaver, terdiri dari 14 tingkatan yang akan membawa dampak signifikan mulai skala 9, 10, 11, sampai 14 karena sudah kategori badai. Akan tetapi untuk skala 6, 7, 8, apabila terjadi konstan, terjadi lebih dari setengah jam, 1 jam, itu dapat menimbulkan dampak seperti cabang pohon yang lebih besar bisa patah, pohon yang sudah tua bisa rebah, papan reklame yang sudah karatan dan lapuk sudah saatnya harus diganti atau dipindahkan juga bisa rebah, dan juga atap-atap yang sudah keropos, dan hal-hal lainnya yang bisa terpengaruh oleh kekuatan dorongan angin atau wind gust. Yang kami tampilkan di sini adalah wind gust, bukan wind speed. Wind gust adalah hembusan tiupan angin yang dihitung per satuan waktu pada puncak terjadinya tiupan atau hembusan yang paling kencang. Mulai dengan curah hujan. Peta curah hujan yang kami tampilkan di sini adalah satuan per hari dengan satuan milimeter. Di dalam peta curah hujan ini, apabila berwarna putih, biru muda, warna biru itu artinya hujannya sangat ringan dan ringan. Apabila berwarna kuning, kuning pudar, kuning pekat, itu artinya hujan sedang. Apabila berwarna orange, itu artinya hujan lebat. Dan apabila berwarna merah, bahkan ungu, itu artinya sangat lebat. Untuk di hari Sabtu 20 Desember 2025, dalam satu hari, proyeksi perakiraan sesuai perhitungan 14 data satelit cuaca yang kami miliki, tidak ada di wilayah daratan Indonesia yang berwarna orange, merah, ataupun ungu. Sangat-sangat sedikit sekali, yaitu di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, di daratan tinggi khususnya di barat Batu Raja, di Jawa Barat, di selatannya Banjarsari, beberapa wilayah di Jawa Timur, di pegunungannya, di daratan tinggi, sekitar utara Jember ataupun di barat Banyuwangi, dan juga di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara di daratan tinggi juga, di barat kota Malinau, dan juga di beberapa wilayah di Tanah Toraja, di daratan tingginya Papua, khususnya di barisan pegunungan Jayawijaya seperti di Duma, Tembagapura. Sisanya yang lebat itu terjadi di lautan saja. Dan beberapa wilayah hujan sedang karena berwarna kuning. Fenomena ini berbeda sekali dengan 2 minggu ke belakang, 3 minggu ke belakang, yang mana sangat banyak sekali daratan wilayah Indonesia yang berwarna merah. Namun alhamdulillah saat ini kita bisa lihat tidak begitu banyak daratan Indonesia bercurah hujan tinggi dalam satu hari. Bisa kita bandingkan dengan di Filipina dan di Australia di sini, bahkan ada yang berwarna ungu. Lanjut ke hari Minggu 21 Desember, yang berwarna merah itu hanya di selatan Provinsi Lampung, di daratan tinggi Tasikmalaya, Jawa Tengah, di daratan tingginya juga di barat Magetan, kemudian di selatan Nganjuk, kemudian di selatan Pasuruan, sedikit
memerah di lautan yang berada di sisi barat kota Makassar, bukan di daratannya tapi di lautan. Kota Makassarnya kebagian hujan sedang dan beberapa daratan tinggi di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, dan juga sedikit beberapa di daratan tinggi Pegunungan Jayawijaya. Sisanya berwarna kuning atau hujan sedang, dan itu pun tidak pekat, artinya hanya hujan sedang, hujan ringan. Apabila masih terjadi banjir, sementara curah hujan tidak sampai 1 cm atau 10 mili per hari, berarti ada yang salah dengan wilayah Anda. Masalah dengan masyarakatnya yang membuang sampah sembarangan, membiarkan endapan, menutup parit di depan rumah, selokan, tidak melakukan pembersihan, membangun bangunan di lokasi parit, selokan, gorong-gorong, dan pemerintahnya tidak melakukan perawatan, pengerukan sedimentasi endapan, tidak memperhatikan lokasi-lokasi penyangga air, resapan air. Lanjut ke tanggal 22 Desember, hari Senin, sama, tidak ada yang berwarna merah, tidak begitu banyak pun yang berwarna kuning atau sedang. Namun di wilayah Pulau Jawa, Jawa Barat, di sekitar Cirebon masih hujan sedang, namun di selatannya Cirebon, sekitar Sumber atau di timurnya Majalengka itu masih merah, dan di beberapa wilayah lainnya hujan sedang di Pulau Jawa. Di Pulau Kalimantan tetap Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah hanya terjadi di daratan tingginya, namun tetap waspada karena ada Danau Poso di sana yang pernah terjadi genangan atau banjir 2 atau 3 tahun yang lalu. Nusa Tenggara Timur juga terlihat tidak begitu pekat, warna kuningnya di daratan ya, di lautannya terjadi hujan lebat, dan di daratan tinggi Papua di Pegunungan Jayawijaya. Kemudian hari Selasa tanggal 23 Desember sama, tidak begitu banyak ya, makin berkurang jumlah awan hujan. Kemudian di hari Rabu juga sama, sudah mulai berkurang curah hujannya, namun di daratan tinggi masih terjadi curah hujan yang sedang seperti di Sumatera, di Jawa Barat, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon. Kemudian Kalimantan juga masih terjadi curah hujan sedang yang berwarna kuning, Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Kalimantan Barat, dan sebagian wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagian wilayah di Nusa Tenggara Timur. Namun mostly cukup banyak terjadi di wilayah Papua. Papua Tengah, Selatan, Barat hampir merata hujan sedang dalam satu harinya, dan beberapa wilayah seperti di Selatan Nabire itu memerah, itu artinya hujan sangat lebat karena menuju ke ungu, dan juga di beberapa wilayah di daratan yang sangat tinggi di Pegunungan Jayawijaya Papua. Tanggal 25 bisa kita lihat di sini, hujan masih terjadi, intensitas sedang dan ringan di Pulau Sumatera, sedikit memerah hanya di Kerinci, Sungai Penuh, daratan tinggi, dan daratan tinggi Bengkulu, dan daratan tinggi Lampung di sisi barat. Untuk di Jawa Barat, Banten masih terjadi curah hujan yang sangat ringan atau ringan, namun curah hujan yang sedang hanya terjadi di sekitar wilayah Cirebon, Majalengka, Indramayu, kemudian Semarang di sisi utaranya, di sisi lautan, Pati, Demak, Tuban, Madiun, Kediri, Surabaya, hujan sedang. Di beberapa wilayah Kalimantan Selatan, Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, khususnya di pegunungan, ya, daratan tinggi, dan beberapa wilayah yang berwarna kuning atau hujan sedang di Sulawesi Tengah juga, Tenggara, dan juga Sulawesi Selatan, dan beberapa wilayah di timurnya Nusa Tenggara Timur, hujan sedang, dan juga di Papua yang sudah menurun intensitasnya menjadi hujan sedang. Namun seperti yang kami sampaikan, Indonesia di beberapa wilayah darurat drainase dan irigasi. Hujan sebentar, banjir. Permasalahannya adalah di pengembangan wilayah yang tidak diiringi dengan pengembangan drainase, perawatan drainase, perawatan irigasi tidak dilakukan secara periodik, dan tidak ada sustainability-nya, tidak konsisten, dan juga berkurangnya area resapan air dan area penyangga air. Kita pindah ke kecepatan angin yang kami tampilkan di layar. Untuk membaca kecepatan angin di sini, yang berwarna biru muda atau putih itu angin yang sangat rendah sesuai skala Beaver. Itu yang berwarna kuning pudar lebih tinggi dari yang berwarna biru. Kuning pekat itu udah mulai masuk ke skala 5 dan skala 6. Apabila kuningnya sangat pekat menuju ke orange, itu udah masuk ke skala 7. Namun kami perhatikan di sini, 1 minggu ke depan tidak ada yang sampai skala 8 karena 9 udah menuju ke badai. 8 dan 9 tidak ada. Namun skala 6 dan skala 7 tetap berpotensi bahaya. Jangan termakan hoax apapun, berita palsu yang memberi ketakutan Anda. Silakan bereferensi ke informasi lembaga resmi pemerintah Indonesia, BMKG ataupun PVMBG terkait gempa, karena tidak ada satupun siklon yang terjadi di periode tanggal 20 sampai 25 Desember. Kalau menggunakan meminjam istilah BMKG, bibit siklon sah-sah saja atau cikal bakal. Namun bagi kami di sini
Itu semua adalah bukan siklon, bahkan bibit siklon pun belum masuk kategorinya. Untuk mengkategorikan seperti siklon bisa di layar di sini, di lautan yang ada antara Australia dengan Amerika Timur, itu benar siklon, berwarna merah, ya, di mana semua persyaratan untuk menjadi sebuah siklon itu sudah memenuhi syarat. Begitu juga di Samudra Pasifik antara Jepang dengan Amerika Utara. Untuk angin di hari Sabtu, tanggal 20, tetap waspada dan siaga sedikit beberapa wilayah, tidak banyak. Ini sama dengan angin yang Anda rasakan tahun lalu karena memang musimnya 2 tahun lalu dan sebagainya. Ada sedikit wilayah yang harus menaikkan ke level 3 karena berwarna kuning pekat. Itu yang berwarna kuning muda di hari Sabtu 20 Desember. Di sini hampir di seluruh wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung. Namun di sini ada yang berwarna pekat yaitu di Selat Sunda, di Selatan Serang, Provinsi Banten, di Selatan Provinsi Banten, Utara Jakarta, Utara Bekasi, Indramayu, di Utara Pati, pegunungan, daratan tinggi, dan beberapa pegunungan di daratan tinggi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Beberapa wilayah Kalimantan Selatan, di selatannya seperti Banjarbaru, angin terasa lebih kencang. Nah, di Pulau Sulawesi, angin beberapa berwarna kuning pekat. Itu terjadi rata-rata di daerah daratan tinggi, namun beberapa kota seperti Parepare itu skala 6 di hari Sabtu, dan juga daratan tinggi di selatan Parepare dan juga daratan tinggi di timur kota Makassar sampai skala 6. Sulawesi Tengah di beberapa titik saja bisa dilihat di layar beda warnanya, yang kuning pekat ada di daratan tinggi. Sulawesi Utara skala anginnya kuning pudar masuk ke skala 4, skala 5 saja di kecepatan 35-40 km per jam atau 25 knots. Kemudian di Sulawesi Tenggara beberapa wilayah, Maluku Utara kuningnya pudar di Maluku Selatan, dan di Nusa Tenggara Timur beberapa spot itu kuningnya pekat apalagi di lautan, namun tidak tertutup kemungkinan di sini diperkirakan di daratan tinggi ada yang pekat. Bisa kita lihat di sini seperti di Larantuka, kemudian di Kupang masuk juga sebagai kuning pekat di sini. Kemudian di beberapa daratan tinggi di Papua. Angin rata-rata kencang mulai pukul 11 sampai pukul 7 sore.